Pak Haji mau jadi saksi, jadi munduran dikit, dia nggak bisa gitu. Jadi Pak Haji kan aku udah bilang, kan dari pengacaranya kan terserah tuh mau bilang apa, dia bilang nggak bisa masuk. Sebenarnya dia mau ngomong apa sama seperti lawan aku kemarin, ya sama-sama kita saling lapor, nggak ada masalah karena kan setiap orang kan berhak untuk melaporkan, tapi polisi juga bisa lihat kan pada saat Tiara Marlin membuat laporan, apabila itu nggak masuk pasti sudah ditolak mentah-mentah dari SPKT dong. Ini kan sudah ada panggilan pertama, bahkan sudah ada panggilan kedua gitu kan, jadi nggak mungkin lah dari pihak kepolisian menerima laporan tapi laporan itu nggak masuk, pasti sudah ditolak dari awal harusnya gitu. Kecuali seperti laporan aku yang Medina Zain bilang aku melakukan penganiayaan, kan memang dia ada lebam, aku juga nggak tahu kenapa dia ada lebam, ya pasti diterima karena ada bukti. Tapi kan dengan proses penyelidikan nanti kan bisa lihat mana yang benar mana yang salah, sama halnya seperti laporan Mbak Emma gitu. Jadi halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Firdaus Oyobo dan Tiara Marlin nampaknya diajari hukum oleh Marissa Icha. Ya, Marissa Icha menjawab pernyataan dari kubu Dodi, yakni pengacara Tiara Marlin ini, yang mengatakan bahwa laporannya pasti ditolak dan tidak akan diproses laporan terhadap Tiara Marlin. Hal itu dikemukakan dalam akun TikTok dan Instastory dari Firdaus Oyobo, pengacara Tiara Marlin ini. Udah ada yang dilaporin oleh kubu Dodi atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sementara laporan si Emma W atas Tiara udah gue skip. Pasti frustasi tuh bocah karena laporannya nggak jalan. WK. Sebentar lagi laporan kedua dari kubu Dede masuk. Siap-siap pakai baju bola nomor 12. Jangan lupa pakai kaos kaki sebelah biar tetap dingin tuh telapak kaki. WK. Begitulah sindiran dari Firdaus Oyobo terhadap laporan dari Emma Waroka. Kemudian dengan gamblang Marissa Icha mengatakan bahwa laporannya pasti sudah diterima. Kalau ditolak pasti ditolak sejak awal, seperti laporannya Dodi kemarin yang langsung ditolak oleh kepolisian. Dan untuk laporan Tiara Marlin ini, Marissa Icha sudah mendapatkan panggilan kedua. Berarti laporan ini diproses. Apalagi pengacaranya adalah pengacara senior Razman Arif Nasution. Laporan yang terus jalan ini rupanya di luar prediksi dari Firdaus Oyobo. Maka dari itu kali ini dia berpikir keras dan sudah tidak ada lagi komentar-komentar kontroversialnya di depan media maupun di akun TikToknya yang menyerang kubu Dodi Sudrajat. Bahkan kemarin Firdaus sempat membela Fuji. Apakah Firdaus sudah keder dan apakah akan mundur dari pengacara Dodi? Kita tunggu saja ceritanya. Yang jelas, meskipun laporan itu ditolak, misalnya laporannya Emma Waroka, namun Haji Faisal mengatakan bahwa dia sudah cukup berterima kasih meskipun akhirnya laporan itu ditolak. Begitu kata Marissa Icha. Kalau misalkan seandainya laporan Mbak Emma pun ditolak, pasti dari pihak Pak Haji sebenarnya sangat berterima kasih karena telah mewakilkan keluarga Pak Haji kan. Insya Allah kalau ditolak Pak Haji yang maju. Karena gimana ya Mbak Tiara Marlin ini sudah terlalu meresahkan orang-orang yang sayang sama Vanessa dan Bibi gitu. Bahkan saya pikir dengan adanya Mbak Emma sudah begini, dia harusnya sadar ternyata kok malah makin menjadi-jadi. Kok waktu di Krimpum, di depan Krimpum sama wartawan malah buat bahan ejekan lagi gitu. Kok nggak sadar-sadar? Kamu pikir bermain-main dengan hukum ini hal yang sepele ya? Kita lihat aja nanti.
Kamu tahu nggak, cantik itu datangnya dari mana? Cantik itu datangnya dari dalam dompet. Alhamdulillah hari ini udah mendampingi klien kami, artis papan atas yang terkenal seantero jagat, Tia Marlen. Yeay. Seantero jagat. Iya dong, semua kenal sama kamu sekarang. Kamu nih artis papan atas sekarang. Kok sekarang dari dulu dong? Oh iya, iya. Kalau dulu Bang, kalau udah terkenal wajib dibuka nggak sih sanggul aku nih biar nggak dikira, ya nggak, kan katanya apa tuh sanggul kuda apa? oh iya, enggak perlu, itu ciri khas kamu. Ini udah ciri khas Tiara Marlen, Ciri tahu, khas. jadi nggak ngikut-ngikut orang. Kalau aku mah Iya. punya ciri khas sendiri. Iya. Ya. Dan hari ini kita datang bukan memenuhi panggilan, bukan. Justru kami ingin protes. Kami mengajukan surat permohonan perlindungan hukum. Karena proses administrasinya, hukum acaranya cacat formil. Cacat hukum, kami duga cacat hukum atas laporan wanita yang berinisial Ewe. Awas ya. Ewe. Nanti kita lapor balik kamu, Ewe. Hah? Kita lapor balik kamu, Ewe. Nah. Saat disinggung soal akan digugatnya akta lahir dari Gala Sky, Marissa Ica juga dengan santai menjawab, apanya yang mau digugat karena itu sudah sah secara negara. Dan jika ada yang mengaku-ngaku ayah kandung dari Gala Sky, maka itu dia katakan sebagai hoak. Dan silahkan saja membuat hoak, karena semua orang boleh membuat hoak asal tahu konsekuensi hukumnya. Yang sepele ya, kita lihat aja nak. Ini Kak Ica sendiri sebagai seorang yang dekat sama keluarga Kaji juga kan sempat bilang ke pengacaranya bahwa akan menggugat akte Gala. Maksudnya aktenya Gala tuh dipalsukan. Siapa yang palsukan? Aku juga bingung tuh di mana sih? Ya katanya Gala itu punya orang lain, bukan. Aku memalsukan, yang buat akte itu kan dari orang tuanya Vanessa dan Bibi. Kok mau buat hoax? Ya terserah sih kalau orang mau buat hoax. Sebenarnya sah-sah aja, saya juga bisa bilang itu Monas punya saya. Bebas. Yang salah nanti yang ada situ dibilang gila. Nah Kak Ica, melihat dari itu kan sekarang rumahnya baru Gala tuh udah mulai rampung ya. Nah untuk desainnya sendiri mungkin Kak Ica kemarin sempat tanya Pak Aji, katanya dapat banyak masukan juga dari orang-orang terdekat. Iya, alhamdulillah sih. Dari aku sih ada sebagian support di bagian dapur. Terus kemarin ada orang yang gugur buat kamar, aku mau desain kamar tapi ternyata udah Bu Anggi. Terus lo kayak Masya Allah berebutan gitu untuk desain namanya Gala. Bagian sini siapa, di bagian sini siapa. Terus aku udah bilang aku kamar Gala ya, ternyata pas udah ada orang yang gugur, ya kamar Galanya udah di DP-in, udah untuk desainnya. Oh Masya Allah, emang luar biasa rezeki.